Perkenalkan, nama saya Aditya Novani, mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum pada tugas 3 mata kuliah administrasi jaringan. Di sini saya diperintahkan untuk membuat topologi pada praktik spanning tree protokol. Dalam praktik spanning tree protokol ini saya diperintahkan untuk membuat topologi sebagai berikut, yang mana membutuhkan 2 PC dan juga 4 switch. Kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di network device, di switch kita menggunakan switch 2960. Empat switch dan juga 2 PC. Ini pada topologi di sini untuk sambungan dari PC ke switch, baik itu switch 1 maupun switch 0, menggunakan jenis kabel straight through. Lalu untuk sambungan pada antar switch menggunakan kabel crossover. Kita coba untuk PC 0, kita sambungkan di port flash Ethernet 0 ke switch 1 flash Ethernet 0/3. Kita coba flash Ethernet 0 pada switch 1 flash Ethernet 0/3. Lalu pada PC 1 kita sambungkan pada port flash Ethernet 0 ke switch 0 di port flash Ethernet 0/3. Ethernet 0 ke switch 0 flash Ethernet 0/3. Lalu pada switch 0 kita sambungkan ke switch 3 menggunakan port flash Ethernet 0/23 pada kedua switch tersebut. Switch 0 flash Ethernet 0/23 ke switch 2 flash Ethernet 0/23. Lalu pada switch 3 kita sambungkan ke switch 1 pada port flash Ethernet 0/23. Flash Ethernet 0/24. Ethernet 0/24. Untuk switch 1 ke switch 2 pada port switch 1 menggunakan port flash Ethernet 0/22. Untuk ke switch 2 nya kita menggunakan port flash Ethernet 0/23. Flash Ethernet 0/22 ke flash Ethernet 0/23. Lalu untuk switch 2 ke switch 0 menggunakan port flash Ethernet 0/24. Ethernet 0/24. Kita sambungkan sesuai dengan gambar di langkah kedua. Lalu untuk langkah ketiga kita diperintahkan untuk membuat alamat pada IP masing-masing PC. Untuk PC 0 gunakan alamat IP 192.168.10.5/24. Kita ke PC 0, kita ke desktop, IP config 192.168.10.5. Subnet masknya setting default. Lalu pada PC 1 kita buat 192.168.10.10. Subnet masknya default. Lalu di langkah keempat ada secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis
dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Seperti kita lihat pada gambaran pada topologi yang saya buat di sini, switch ini berbentuk lingkaran atau looping, dan bisa kita lihat pada switch 2, pada switch 3 di port bus Ethernet 0124 ini ada gambar oranye yang menandakan bahwa di port ini berstatus blocking, atau yang mana blocking di sini bisa menerima namun tidak bisa menerima informasi namun tidak bisa mengirimkan informasi. Lalu pada langkah kelima, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Lalu bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan juga bridge ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch 1 itu non root bridge. Bisa dilihat di sini root bridge contohnya ya. Contoh di langkah-langkahnya, root ID-nya alamatnya 0001 titik ini bla bla bla. Lalu di sini addressnya di bridge ID-nya juga berbeda, maka disimpulkan bahwa ini bukan root bridge. Lalu kita contohkan pada topologi yang saya buat, command line, enter, lalu enable, ini true. Kita lihat di sini pada switch 0, root ID-nya 32769, lalu alamatnya 0001.6447.3853, lalu bridge ID-nya 32769 sama, lalu addressnya alamatnya 0007.ECD0.80E4 berbeda, maka di sini switch 0 di sini bukan root bridge. Lalu kita coba pada switch 2, enable, show spanning tree. Kita lihat di sini pada switch 2, root ID-nya 32769, addressnya 001.6447.3853, lalu bridge ID-nya priority-nya 32769, alamatnya 001.6447.3853. Nah, di sini sama, berarti kemungkinan besar pada switch 2 di sini itu adalah root ID root bridge saya. Nah, bisa juga pada command line di sini sudah diberikan kesimpulan di sini, this bridge is the root, bahwa switch 2 di sini adalah root bridge. Kita kasih keterangan root bridge.
root bridge. Ini non root bridge. Lalu kita cek pada switch 1, kita cek apakah root bridge show spanning tree. Root ID nya pada switch 1 priority 32769, alamatnya 00164473853. Lalu di bridge ID nya 32769, alamatnya 0002173E AC 2D. Berarti bahwa pada switch 1 ini non root bridge. Saya kasih non root bridge. Switch 1 di sini non root bridge. Lalu pada switch 3 kita cek juga enable show spanning tree. Root ID nya di sini 32769, alamatnya 00164473853. Lalu bridge ID nya 32769, alamatnya 00500F70AE25, yang mana root ID dan juga bridge ID alamatnya berbeda dan menunjukkan bahwa switch 3 itu bukan root bridge. Kasih keterangan di sini. Root bridge. Pada langkah 5 ini sudah kita lakukan dan kita simpulkan bahwa switch 2 merupakan root bridge. Di sini ada keterangan this bridge is the root, dan switch 0, switch 1 dan juga switch 3 itu non root bridge. Lalu pada langkah 6 pilih switch lainnya sudah kita lakukan juga tadi untuk menentukan, untuk mencari switch mana yang merupakan root bridge. Pilih switch 2, switch yang memiliki port berstatus blocking. Verifikasi menggunakan show spanning tree. Pada topologi yang kita buat di dalam switch 3 di kita coba lakukan kembali saja show spanning tree. Di sini bisa kita lihat pada interface dan juga role status. Pada flash Ethernet 0/23 di switch 3, role-nya di sini root dan mengirim perintah forward. Lalu pada port flash Ethernet 0/24, role-nya di sini alternatif dan statusnya blocking. Ya, bisa kita lihat di sini gambar oranye menunjukkan atau keterangannya adalah statusnya blocking. Bisa menerima informasi, bisa mendapat informasi dari switch 1, namun tidak bisa mengirim informasi ke switch 0.
Lalu langkah 8, dalam kondisi normal lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3 dan switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah switch 1, switch 2 dan switch 0 jika menggunakan perintah ping +T. Putus. Lalu langkah 10, putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Kita coba switch 1 ke switch 3. Switch 1 ke switch 3 kita putus. Lihat kembali perintah ping sebelumnya. Switch 0. Switch 0 kita coba terminal. Panggil isi 2 168 isi 1 dulu pasti ping sasti ping di 92 168 10 tersambung. Lalu coba kita putuskan di sini dari switch 1 ke switch 3 kita putuskan. Lalu coba kita panggil lagi ping /t terus 92 168. Terdapat kesalahan bahwa saya tadi menghapus sebuah kabel sambungan dari switch 1 ke switch 3. Tadi hasilnya tidak ada request timeout. Lalu setelah saya
ganti dan saya ubah dari switch 1 ke switch 2. Di sini bisa terlihat komunikasi pertamanya di sini request timeout. Setelah itu reply. Jadi di dalam langkah 11 ini sudah saya lakukan dan menunjukkan bahwa spanning tree protokol yang saya buat di sini bisa berjalan meskipun sambungan dari kabel switch ini sudah saya hapus. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.